siapa yang memimpin kita dalam doa? Silakan satu orang saja si Hana. Silakan ke depan. Nyanyi dan bergerak. Teman-teman, mari kita berdiri semua. Padamu negeri tiga ya. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan surga, aman kami kenal dan menemukan kami sekarang. Tuhan, pada hari ini kami akan mengajar, menerapkan kekuatan dan kesehatan kami bisa belajar, kami akan bisa belajar dengan baik. Ya Tuhan, berkata juga orang tua kami yang kami tinggalkan dari kami masing-masing, berilah mereka kekuatan dan kesehatan agar mereka bisa mencari nafkah kami sekarang. Ya Tuhan, hanya inilah sesingkat-singkatnya doa anakmu, walaupun sempurna sebelahkan yang mengajar. Karena kami putus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan. Baik, terima kasih. Sekarang kita memulai pembelajaran kita, dan sebelum kita mulai pada hari ini, mari kita ulas kembali pembelajaran yang lalu. Dan sebelumnya kita dengarkan nama kalian dulu, kita absen dulu. Ya, dengarkan namamu. Clara, Hadir Bu. Desmond, Hadir Bu. Preti, Hadir Bu. Mardianus, Hadir Bu. Daniel, Hadir Bu. Yana, Hadir Bu. Wawan, Hadir Bu. Delvan. Hadir Bu. Baik, hadir semua. Hadir. Terima kasih. Kalau tidak lupa, siapa yang bisa itu mengulas kembali pembelajaran yang lalu, minggu yang lalu. Mengenai apa? Mengenai percakapan. Apa itu yang dimaksud dengan percakapan berdiri? Preti. Percakapan adalah komunikasi interaktif antara dua orang atau lebih. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Baik, itulah arti dari percakapan. Kemudian apa yang lainnya yang ada di dalam percakapan itu? Apa ciri-ciri? Ada beberapa ciri-ciri dari percakapan. Apa yang bisa, silakan dibaca dan dijelaskan apa itu, apa saja ciri-ciri dari percakapan. Silakan berdiri. Ciri-ciri percakapan adalah: 1. Melibatkan dua tokoh atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam percakapan tersebut. Iya. 2. Ada tanya jawab di antara tokoh-tokoh yang terlibat dalam dialog. 3. Dialog bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. 4. Membahas suatu topik. 5. Berbicara menggunakan bahasa yang sama dan mudah dimengerti. 6. Saling mendengarkan. Iya, terima kasih, tepuk tangan buat Preti. Itu adalah ciri-ciri dari percakapan. Tapi kita harus ingat. Jangan jangan lupa, harus diingat karena percakapan itu penting bagi diri kita. Baik, sekarang kita masuk pada materi pembelajaran kita adalah mengenai pidato, dan
membaca Pidato. Ada beberapa langkah dalam menyusun Pidato. Baik, kita lihat dan kita tonton sejenak. Perhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada gambar tersebut? Tepat sekali, Bapak Presiden Joko Widodo sedang berpidato dalam acara kenegaraan di Istana Negara. Anak-anak, pada tema 7 kali ini adalah kepemimpinan. Kita akan mempelajari salah satu keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu berpidato. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Contoh pidato yaitu pidato kenegaraan, pidato menyambut hari besar, pidato membagi semangat, pidato sambutan acara, atau lain sebagainya. Saat berpidato, diperlukan adanya orator dan audiensi. Orator adalah orang yang berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Tujuan pidato adalah sebagai berikut. Pertama, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Dua, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Dan yang ketiga, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur, sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Dalam berpidato, gaya bahasa, penampilan, serta ekspresi kita haruslah diperhatikan, dan kita juga harus percaya diri dalam menyampaikan isi pidato kita, supaya orang yang mendengar dan melihat pidato kita juga tertarik serta bisa terpengaruh oleh pidato yang kita sampaikan. Sebelum berpidato, orator harus memahami isi teks pidato. Teks pidato yang baik harus memiliki bagian-bagian. Adapun bagian-bagiannya adalah salam pembuka, kalimat sapaan, kalimat pembuka, isi pidato, kalimat penutup, dan salam penutup. Salam pembukaan adalah bagian dari teks pidato yang biasanya terletak pada bagian awal yang menjadi pembukaan pidato. Contohnya, selamat pagi, salam sejahtera, atau assalamualaikum. Kalimat pembuka adalah bagian dari teks pidato yang berisi kalimat sapaan terhadap audiensi. Contohnya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati. Adapun isi pidato adalah bagian dari teks pidato yang berisi inti dari informasi yang akan disampaikan dan dibacakan dalam pidato. Kalimat penutup adalah bagian dari teks pidato yang berisi simpulan, harapan, dan permintaan maaf kepada audiensi jika ada kesalahan dalam berkata dan juga menyinggung pembaca. Dan yang terakhir kelima, salam penutup, bagian dari akhir teks pidato yang menjadi penutup pidato. Ini adalah langkah-langkah menulis teks pidato. Yang pertama, menentukan topik atau tema pidato. Topik atau tema sebaiknya disesuaikan dengan momen tertentu sehingga mempunyai arti dan kegunaan bagi pendengar. Yang kedua, mengumpulkan referensi bacaan. Referensi pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, ensiklopedia, atau internet. Ketiga, membuat rancangan teks pidato. Rancangan teks pidato disusun berupa salam pembuka, kalimat pembuka, isi pidato, kalimat penutup, dan salam penutup.
Yang keempat, merangkai pidato. Rancangan teks pidato yang telah dibuat sebaiknya dirangkaikan menjadi teks pidato yang utuh. Dalam membuat rangkaian, perhatikan penggunaan kata efektif. Dan yang kelima, berlatih membacakan pidato. Setelah teks pidato jadi, berlatihlah untuk membacakan teks pidato yang telah dibuat. Saat berlatih, perhatikan pelafalan dan intonasi. Video pidatonya? Sudah. Bagaimana? Tertarik tidak? Tertarik. Apa saja yang ada dalam video tersebut? Ada Bapak Jokowi. Bapak Jokowi. Apa lagi? Boneka. Ada boneka. Kemudian, setelah kita melihat video tersebut di atas, mari kita bagikan dulu materi kita pada hari ini. Mari kita pelajari bagaimana isi dari pidato. Apa itu ciri-cirinya, apa itu bagian-bagian dari pidato. Sudah semua? Sudah. Judulnya yaitu pidato. Tema kita pada hari ini adalah pidato. Ya. Kalau anak-anak sudah lihat video di atas, apa saja bagian-bagian dari pidato tersebut? Yang pertama, apa yang pertama tadi? Salam pembuka. Yang kedua, kalimat pembuka. Yang ketiga, isi dari pidato. Yang keempat, kalimat penutup. Dan yang terakhir, baik, dari kelima itu bagian-bagian pidato di atas, itu kita memperhatikan bagaimana cara-cara membaca pidato. Ada itu salam. Sebelum kita berbicara, kita menyapa, kita beri salam kepada orang-orang yang mendengarkan kita. Orang-orang yang mendengarkan kita. Baru kita itu memberi kalimat pembukaan. Apa itu kalimat pembukaannya? Ada beberapa contoh dari bacaan yang kita sajikan pada hari ini. Apa itu contohnya? Kalimat pembukaan. Bukan salam pembuka, kalimat pembuka. Yang kedua, contohnya, silakan mereka baca kalimat pembuka. Contohnya, yang nomor 2. Salam sejahtera bagi kita semua. Iya, baik. Terima kasih, tepuk tangan. Itu adalah kalimat pembukaan. Baru intinya. Apa itu inti yang kita ucapkan? Apa yang kita ucapkan di depan masyarakat, di depan teman-teman, para tamu. Itu isi dari pidato. Baru kalimat
penutup dan salam penutup. Salam penutup itu selamat atau terima kasih. Itu salam penutup. Baik. Sekarang kita itu mempraktekkan, kita baca bagaimana cara membaca pidato yang baik dan benar. Sudah ada itu contohnya, silakan buka. Mari kita baca satu-satu di depan kelas nanti. Bagaimana, siapa itu yang bagus, siapa itu yang kurang. Berarti yang kurang bagus itu kita itu memperbaiki, mana ada kelemahan yang tidak sesuai dengan bacaan. Silakan mulai dari yang pertama. Siapa yang pertama tadi ada di situ? Ya, baca. Silakan dibaca, perhatikan. Ada pada halaman yang terakhir itu contoh-contoh membaca pidato. Ada pada halaman yang terakhir. Silakan dibaca. Dibaca dulu, baru nanti ditampilkan di depan kelas.
Baik, sudah semua? Sudah. Sudah dibaca? Sudah. Baik, sekarang kita membaca di depan kelas satu-satu orang. Silakan. Baik, sebelum saya membacakan teks pidato, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Halo teman-teman yang cerdas dan penuh semangat. Hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, yaitu membaca. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa menjelajahi tempat-tempat baru, bertemu tokoh-tokoh hebat, dan belajar banyak hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita rajin membaca buku, majalah, atau cerita apapun yang menarik hati kita. Dengan membaca, kita tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga melatih imajinasi dan kreativitas kita. Jadi, ayo menjadikan membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat. Terima kasih, semoga kita semua bisa menjadi pembaca yang gemar dan cerdas. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Baik, itu cara membaca pidato. Kalau ada kelemahan disempurnakan. Silakan yang lain, kreatif. Saya akan membacakan teks pidato dengan tema kebersihan. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah, kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di pagi hari yang penuh berkah ini. Salam sejahtera juga kami sampaikan kepada guru-guru tercinta, teman-teman seperjuangan, dan semua yang hadir di sini. Saya Preti Dwi Juligea, seorang pelajar kelas 5 di sekolah ini, dengan senang hati ingin berbagi beberapa pikiran singkat. Sebagai anak-anak SD, kita adalah generasi penerus bangsa. Kita memiliki tanggung jawab untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar kelak dapat menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Guru-guru kita di sini adalah pahlawan tanpa jasa. Mereka memberikan ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai kehidupan yang akan membentuk karakter kita. Oleh karena itu, mari kita hormati dan taati mereka dengan sungguh-sungguh. Teman-teman, tidak hanya di sekolah, di rumah pun kita punya tanggung jawab. Bantu orang tua kita, patuhi perintah mereka, dan belajarlah menjadi anak yang bertanggung jawab. Ingatlah, pendidikan tidak hanya berlangsung di kelas, tetapi juga di kehidupan sehari-hari kita. Mari kita jaga kebersihan lingkungan sekolah dan rumah. Hal kecil seperti ini pun dapat memberikan dampak besar bagi kenyamanan kita semua. Kita juga harus menjadi teman yang baik, membantu teman yang kesulitan, dan menjauhi perbuatan yang tidak baik.
Semoga kita semua dapat menjadi generasi yang cerdas, berbudi pekerti luhur, dan dapat membawa perubahan positif bagi Indonesia tercinta. Terima kasih, Yahoo. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semua. Baik, seterusnya adalah nomor yang ketiga, si Desman, si Madi. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan membacakan contoh pidato bertema kebersihan lingkungan. Halo teman-teman yang luar biasa. Hari ini mari kita bicarakan tentang kebersihan lingkungan. Kita semua ingin lingkungan bersih, bukan? Lingkungan yang bersih membuat kita sehat dan nyaman. Ayo jaga kebersihan sekolah dan rumah kita. Buang sampah pada tempatnya, cuci tangan setelah makan, dan ajak teman-teman kita untuk ikut menjaga kebersihan. Dengan begitu, kita bisa hidup dalam lingkungan yang sehat dan asri. Terima kasih, mari kita bersama-sama jaga kebersihan lingkungan kita. Terima kasih, tepuk tangan buat Madi. Yang seterusnya, si Darif. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman yang hebat. Saya akan membacakan teks pidato pentingnya menghargai perbedaan. Halo teman-teman yang hebat. Hari ini saya ingin berbicara tentang pentingnya menghargai perbedaan setiap orang di dunia ini. Unik dan berbeda-beda, dan itulah yang membuat dunia ini indah. Mari kita saling menghormati dan menerima perbedaan antara kita. Teman-teman yang punya bakat berbeda, suka hal yang berbeda, atau berasal dari tempat yang berbeda, semua yang layak dihormati. Dengan menghargai perbedaan kita, bisa hidup dalam keharmonisan dan persaudaraan. Terima kasih. Semoga kita semua bisa menjadi teman yang menghargai perbedaan. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Ya, yang lain, Desman. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya menyampaikan salam. Halo teman-teman yang kuat dan sehat. Hari ini mari kita bicarakan tentang pentingnya menjaga kesehatan. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi kita. Ayo rajin berolahraga, makan makanan sehat, dan tidur dengan cukup. Dengan menjaga kesehatan, kita bisa melakukan segala aktivitas dengan lebih baik. Jadi mari kita jaga kesehatan kita bersama-sama. Terima kasih, semoga kita selalu sehat dan bugar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, seterusnya, Wawan. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman yang luar biasa. Hari ini mari kita bicara
dan nyaman. Ayo jaga kebersihan sekolah dan ruang kita. Buang sampah pada tempat cuci tangan setelah makan dan jaga teman-teman kita untuk ikut menjaga kebersihan. Dengan begitu kita bisa hidup dalam lingkungan yang sehat dan arsip. Terima kasih. Mari kita bersama-sama jaga kebersihan lingkungan kita. Oke, tepuk tangan buat Wawan. Ya, seterusnya Siana. Selamat kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman yang kuat dan sehat. Hari ini, mari kita bicarakan tentang pentingnya menjaga kesehatan. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi kita. Ayo rajin berolahraga, makan makanan sehat, dan tidur dengan cukup. Dengan menjaga kesehatan, kita bisa melakukan segala aktivitas dengan lebih baik. Jadi, mari kita jaga kesehatan kita bersama-sama. Terima kasih, semoga kita semua selalu sehat dan bugar. Tepuk tangan untuk Yana. Yang paling cerah, tradisi Clara. Silakan maju. Baik teman-teman, saya akan membacakan sebuah pidato yang berjudul tema pentingnya baca. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman yang cerdas dan penuh semangat. Hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, yaitu membaca. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa menjelajahi tempat baru, bertemu tokoh-tokoh hebat, dan belajar banyak hal yang belum diketahui sebelumnya. Oleh karena itu, mari kita rajin membaca buku, majalah, atau cerita apapun yang menarik kita. Dengan membaca, kita tidak hanya meningkatkan pengetahuan tetapi juga melatih imajinasi dan kreativitas kita. Jadi, ayo jadikan membaca sebagai kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat. Terima kasih, semoga kita semua bisa menjadi pembaca yang gemar dan cerdas. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan semua. Itu adalah yang paling Terakhir. baik. Kita teruskan. Itu cara-cara membaca pidato. Itu cara-cara membaca pidato. Kita itu belajar mengenai pidato. Kita berdiri di depan masyarakat, di depan umum itu dengan baik, dengan membaca bagian-bagian itu pidato. Kita itu merenungkan. Bukan kita bilang-bilang saja ini sepertinya orang malu. Bukan. Tapi kita memperhatikan apa itu yang kita katakan di depan masyarakat, di depan umum. Kita itu berdiri di hadapan masyarakat, di hadapan orang banyak itu sesuai
dengan tujuan kita masing-masing. Ada tujuan kita ini kita memberitahukan sesuatu baik. Itu adalah cara membaca pidato. Kemudian kita teruskan. Nah, setelah kita membaca pidato itu, berarti kita itu sudah memahami apa isi dari pidato, apa bagian-bagian dari pidato. Sekarang kita ada membahas atau kita berdiskusi atau kita mengerjakan beberapa soal tentang pidato. Kita itu nanti kerjakan dengan baik, kerjakan dicermati, bukan asal kita cek-cek saja. Kita itu membaca dengan teliti. Kita baca soalnya baru dijawab. Mari saya bagikan kertas untuk dijawab mengenai pidato tadi. Dengarkan baik-baik cara mengisinya. Perhatikan. Yang di atasnya ditulis nama. Baru kelas. Kemudian jawabannya dipilih salah satu di antara A, B, C, dan D. Mana yang paling benar menurut kamu? Paling benar menurut kamu sesuai dengan pidato yang sudah kita baca. Itu cara mengerjakannya. Soalnya ada 10. Silakan dikerjakan. Ada yang ditanya? Cara mengerjakannya dipilih salah satu di kolom saja, satu saja bagian apa yang menurut kamu itu betul. Di kolom bagian A, kalau bagian A, B, bagian B, salah satu, bukan semuanya di kolom. Di antara A, B, C, dan D, salah satu. Silakan dikerjakan.
Baik, sudah siap semua? Supaya diingat-ingat, nanti jawaban anak-anak kami ditulis di selembar kertas masing-masing. Kemudian PPD nanti diserahkan di depan kelas. Sekarang kita bahas itu bagaimana jawaban yang paling tepat. Kalau sudah siap, ditulis jawabannya masing-masing di kertas masing-masing. Kemudian diserahkan di depan kelas KPD-nya. Silakan satu-satu orang kami berebut. Silakan satu orang serahkan di depan kelas. Jangan lupa tulis namamu. Ya, baik. Perhatikan jawaban masing-masing. Soal nomor 1 tadi yaitu berbicara memiliki beberapa tujuan. Salah satunya adalah bagian A, untuk meyakinkan orang lain. Bagian B, untuk meyakinkan diri sendiri. Bagian C, menyalurkan bakat. Bagian D, tidak untuk tujuan apapun. Apa yang jawaban yang paling tepat di situ? Nomor 1 itu untuk meyakinkan orang lain. Betul sekali, pas. Itu jawaban yang paling tepat. Yang kedua, perhatikan soal yang nomor 2. Ada banyak sarana yang dapat digunakan untuk bisa meyakinkan orang lain. Salah satu cara tersebut adalah dengan metode titik-titik. A, diam. B, pidato. C, menangis. D, tertawa. Apa jawaban yang paling tepat? Pidato. Kemudian D, betul sekali. Itu. Kemudian yang nomor 3. Ini ada bacaan. Perhatikan. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena hanya Tuhan yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya semua sehingga kita bisa berjumpa pada siang hari ini. Salam selain ucapan rasa syukur, ucapan di atas
atas merupakan A. Puji-pujian untuk Tuhan. B. Tujuan berpidato. C. Terima kasih kepada tuan rumah. Dan D. Undangan kepada setiap orang. Mana jawaban yang paling tepat? A. Bagian A. bagian A. ada bagian A, ada bagian C, ada bagian D, ada bagian B. Tapi jawaban yang paling tepatnya di situ nomor 3 itu adalah bagian A, yaitu puji-pujian untuk Tuhan. karena katanya di situ selain ucapan Syukur. yang seterusnya nomor 4, aktivitas untuk berbicara di depan orang banyak demi menyampaikan ide, gagasan atau pendapat secara lisan adalah pengertian dari teks. A. Eksplanasi. B. Cerpen. C. Tanggapan. D. Pidato persuasif. Apa jawabannya? Bagian C. Hah? C. Nomor 4. Apa jawaban yang paling tepatnya? Ada apa, Mega? Clara, apa jawabanmu tadi? Lupa. Jawaban yang paling tepat adalah bagian D, yaitu pidato persuasif. Yang nomor 5, teks pidato dari instansi pemerintah untuk memerintah masyarakat. Pidato tersebut berisi mengenai berita atau informasi resmi menyangkut kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bentuk pengumuman. Itu adalah A. Pidato resmi pemerintah. B. Sambutan. C. Ceramah. D. Pidato instansi. Apa jawabannya? Nomor 5. Apa jawabannya? Bagian nomor 5. Bagian A. Pidato resmi dari pemerintah. Makanya diperhatikan bacaannya baru dijawab. Sekarang nomor 6. Dengarkan baik-baik, ini ada ucapan. Dengan ini sambutan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan baik yang telah kami sengaja maupun tidak sengaja. Kami sampaikan selamat jalan kepada Bapak Doni. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, kutipan teks di atas merupakan bagian dari A. Isi, B. Penutup, C. Pendahuluan, D. Salam pembuka. Itu mudah sekali. Jawabannya bagian D. Bagian D. bagian D. bagian D. Salam pembuka. Bagian nomor 6. Bagian B. 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 Nomor yang ke-7. Dengarkan nomor 7. Berikut ini adalah beberapa jenis teks pidato
persuasif kecuali mendongeng, ceramah, tidak. Bagian A mendongeng, bagian B ceramah, bagian C pidato resmi, bagian D sambutan. Jawabannya apa? B. Bagian B. bagian C. bagian C. Ya, dengarkan baik-baik. Ini nomor yang 9. Ini ada Bapak Ibu yang terhormat, apotek hidup merupakan tumbuh-tumbuhan yang memiliki khasiat obat yang ditanam di depan rumah. Tumbuhan dipelihara untuk dijadikan sebagai obat penyakit khusus. Misalnya adalah daun pepaya yang memiliki efek mengurangi gejala malaria. Itu teks bacaan. Isi kutipan teks berikut adalah: A. Ajakan untuk membuat sebuah apotek hidup. B. Menyebutkan contoh tumbuhan yang bisa dimanfaatkan. C. Pengertian serta khasiat dari apotek hidup. D. Daun pepaya bisa menyembuhkan gejala malaria. Apa jawabannya di situ? D. Nomor 9 bagian D. bagian A. Ajakan untuk membuat sebuah apotek hidup. Yang 10 yang terakhir. Ini ada bacaan. Dengarkan baik-baik. Ketua Pramuka memberikan sambutan kepada dalam pembukaan musyawarah untuk persiapan Hari Pramuka. Para tamu undangan yang saya hormati, izinkan saya mewakili semua teman-teman menyampaikan kesan selama menempuh pendidikan di sini. Selama saya menjalani 3 tahun di sini, Bapak Ibu selalu membimbing saya. Kami tidak hanya diberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga budi pekerti. Saya berharap bahwa semua dapat menjadi bekal kami dalam menjalani hidup yang bermanfaat. Kutipan tersebut merupakan: A. Rasa syukur. B. Permintaan maaf. C. Terima kasih. Dan D. Harapan. Jawabannya C. bagian C. bagian D, yaitu harapan kepada anak-anak. Harapan kita kepada anak-anak yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Cara-cara menjawab pertanyaan bukan hanya asal kita jawab saja, kita checklist saja, kita pengen saja. Yang penting di situ kita harus memperhatikan. Sekian saja cara mengerjakan LKPD kita pada hari ini. Itu menjadi bekal kita. Itu menjadi bekal kita untuk masa depan. Cara mengisi atau menjawab pertanyaan asal kita jawab. Harus diperhatikan. Apa yang diperhatikan? Soalnya. Itu saja. Baik. Sekarang kita masuk pada pembelajaran kita yang tadi mengenai pidato.
Ya, kalau kalian itu tidak lupa, tadi ada beberapa bagian-bagian dari pidato. Sebelum kita menyimpulkan, mari kita itu membaca satu per satu. Apa itu ciri-ciri dari pidato? Sebelumnya, apa itu pengertian dari pidato? Siapa yang bisa? Silakan. Pengertian dari pidato. Pidato adalah salah satunya yang menjelaskan bahwa pengertian pidato telah teknik berbicara. Pidato akan dilakukan dengan menggunakan kata-kata atau bahasa yang efektif. Orang yang berpidato akan menampilkan sebuah keterampilan orang tersebut. Umumnya tersebut akan menunjukkan sebuah kemahiran dalam melakukan pemilihan kata. Hal itu akan mempengaruhi para pendengar. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Adalah ciri-ciri dari pidato. Apa ciri-ciri dari pidato tersebut? Silakan. Siapa yang bisa? Silakan. Ciri-ciri pidato adalah pidato informatif, pidato argumentatif, pidato rekreatif, pidato persuasif. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Baik. Adapun tujuan dari pidato. Apa itu tujuannya tadi? Silakan berdiri sedang. Memberikan sapaan, memberikan informasi, mempengaruhi para pendengar, menghibur para pendengar, meyakinkan pendengar. Iya, terima kasih. Tepuk tangan. Itu adalah tujuan dari pidato. Berapa tujuan dari pidato? Sekarang ada bagian-bagian dari pidato tersebut. Silakan Clara. Apa itu bagian-bagian dari pidato tersebut? Salam pembuka, kalimat pembuka. Oke, tepuk tangan semua. Adalah bagian-bagian dari pidato. Sekarang kita menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita dengarkan salah satu teman kita yang menyimpulkan apa saja materi kita pada hari ini. Silakan Preti Dwi Juli. Kesimpulan saya dari materi acara kita pidato adalah saya bisa tahu tujuan pidato. Salah satunya adalah memberikan sapaan. Saya juga bisa tahu jenis-jenis pidato. Salah satunya adalah pidato informatif. Dan saya juga tahu bagian struktur pidato. Salah satunya adalah bagian pembukaan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semua. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Dan jangan lupa untuk hari-hari ke depan. Itu adalah bekal kita untuk masa depan. Dimanapun kita berada. Itu saja. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan nyanyi dan berdoa. Silakan Mardian. Buka topinya. Satu, mari kita berdiri.
surga, kami juga berdoa buat guru-guru kami supaya mereka bisa membimbing ke jalan kebenaran. Bapa di surga, kami juga berdoa buat orang tua kami yang telah kami tinggalkan di rumah kami masing-masing. Berilah mereka kekuatan dan kesehatan agar mereka bisa mencari kami. Bapa di surga, kami tahu kami anak yang berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami supaya tidak menjadi penghalang berkat anugerah kepada kami. Bapa di surga, hanya singkat-singkat ini anak-Mu, walaupun tidak sempurnakanlah di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Baik, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Jaga kesehatan.